Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya untuk dimudahkan mendapatkan pelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang sejarah di Indonesia. Salah satunya yaitu adanya sistem tanam paksa pada pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemimpinan Johannes van de Bos, dia menerapkan tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Namun, ada tokoh dari Belanda, Douwes Dekker, atau nama lain dari samarannya Multatuli, dia menentang dengan adanya tanam paksa ini karena dianggap merugikan rakyat Indonesia. Adapun langkah-langkah dari Douwes Dekker sebagai aksi penentangan oleh pemerintahan Belanda, dia membuat buku berjudul Max Havelaar. Di situ ada pendidikan, membangun saluran pengairan irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Jika kalian buka buku paket kalian, halaman 33, di sini ada mind mapping tentang tanam paksa. Kalian bisa menuliskan ini di buku tulis kalian dan kita bahas sama-sama ya. Yuk, silakan kalian bisa salin di buku tulis kalian pembahasan mind mapping tentang tanam paksa. Semoga ini memudahkan kalian untuk memahami pelajaran. Baik anak-anak, kita lanjut ke mapel bahasa Indonesia. Kalian tentu pernah mendengar kosakata atau ada kata baru ya, ada kata serapan. Yuk, apa sih kosakata itu? Bagaimana kita mencari kosakata di Kamus Besar Indonesia? Untuk mencari arti dari kosakata atau kata-kata serapan yang asing menurut kalian, kalian bisa cari di Kamus Besar Indonesia. Terlampir untuk cara-caranya kalian bisa simak ya. Banyak sekali kata-kata baru yang ada di bacaan di buku paket kalian. Di sini Ibu mencoba untuk mengartikan dari kata-kata tersebut. Mohon disimak ya. Bagaimana? Jadi kalian sudah tahu ya kosakata baru atau arti dari kata-kata serapan. Kita kembali lagi ke mapel IPS tentang perlawanan terhadap Portugis. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis ada 3 tokoh yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Sultan Ali Muhammad Shah, Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Iskandar Muda. Banyak sekali tokoh-tokoh di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap para penjajah kita nih. Ya, bisa kalian lihat di layar dari Indonesia, Sumatera sampai ke Irian Jaya. Semua para pahlawan melawan Belanda pada saat itu. Namun, perlawanan terhadap penjajah di daerah masih banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah karena perlawanan dilakukan masih bersifat kedaerahan dan dilakukan secara sendiri-sendiri. Kegagalan-kegagalan dalam melawan para penjajah, di sini Ibu contohkan faktor-faktor penyebabnya ada 5. Salah satunya perjuangan tadi bersifat kedaerahan ya, perlawanan tidak dilakukan secara serempak. Kita juga kurang dari persenjataan. Selanjutnya untuk mapel PKN,
Di sini kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia, baik dari budayanya, dari adat istiadatnya, yang menjadikan rakyatnya itu majemuk. Ya, untuk faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia ini ada 3, yaitu faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan luar bangsa Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya. Faktor pertama yaitu faktor keturunan. Ras di Indonesia berdasarkan ciri fisiknya dibagikan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanezoid, kelompok ras Negroid, kelompok ras Wedoid, dan kelompok ras Melayu Mongoloid. Selain dari faktor keturunan ras, kita juga ada faktor yaitu suku-suku di Indonesia. Ya, banyak sekali suku-suku di Indonesia seperti suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, dan lain-lain. Faktor berikutnya adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis ini berdampak dengan munculnya ragam mata pencaharian, seperti ada perikanan, pertanian, perdagangan, kehutanan. Dan untuk faktor yang terakhir, pengaruh kebudayaan luar, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di wilayah Indonesia, seperti pengaruh India, Cina, dan Arab, dan juga disusul oleh orang-orang Eropa. Yuk, kalian buka buku paket kalian, tema 7, halaman 41. Sudah dibuka bukunya? Halaman 41. Di sini kalian mencari tahu ya, kalian boleh tanya dengan orang tua kalian asal suku kalian. Pastinya setiap suku mempunyai bahasa daerah yang digunakan. Selamat mengerjakan ya. Kita lanjut di halaman 42. Ada peta Indonesia dan penyebaran suku-suku di Indonesia. Untuk mengetahui penyebaran suku-suku di Indonesia, yuk kalian simak pembahasan berikut. Kalian bisa salin di buku kalian ya. Jadi kalian sudah tahu ya suku-suku mana saja yang mendiami pulau-pulau besar di Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.